Oke, halo semuanya. Kali ini gue akan membahas part 2 nih. Part 2 mengenai concern gue terkait ear tips ya. Jadi kemarin-kemarin tuh udah ada beberapa orang apa cuma satu orang tuh yang nanyain, "Bang, ear tipsnya mana part 2? Ear tipsnya mana part 2?" Nih, gue kasih ya. Ini pembahasan terkait ear tips part 2. Jadi ini adalah ear tips yang gue rekomendasikan. Mungkin gak gue rekomendasikan ya, cuman ya mostly yang gue pakai sebenarnya dari yang gue punya gitu. Di sini ada beberapa air tips yang akan gue bahas. Yang pertama ini adalah JVC Spiral Dot Plus Plus. Gue nggak tahu plus plusnya apa. Yang pasti bukan pijet. Kemudian yang kedua di sini ada Divinus Velvet Whiteboard. Kemudian yang ketiga di sini ada Azla Setna yang standar ASMR kok gue nggak salah. Sorry, Azla Setna Max ASMR. Kemudian di sini ada Final Type E. Final Type E, cuman ini Final Type E-nya yang whiteboard ya, whiteboard. Karena setahu gue Final Type E itu kalau nggak salah ada dua deh, ada dua jenis. Cuman yang whiteboard, Final Type E, terus kemudian yang kedua di sini, yang berikutnya di sini ada Divinus Velvet yang biasa, yang whiteboard yang biasa. Kemudian ini ada Tangzu Sancai Narrow Bore ya. Narrow Bore tuh istilahnya bornya itu atau yang buat nozzle itu lubangnya lebih kecil gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas ya. Sorry sebenarnya ini sebelumnya gue buka dulu deh si kotak ear tips gue. Mungkin teman-teman yang belum tahu, saat ini tuh yang mostly yang paling sering gue pakai itu adalah si ear tips ini ya. Ini gue tidak bosan-bosannya untuk menggoreng. Ini adalah Eletech Baroque Works ya, karena dia whiteboard, terus bahannya enak banget, lembut, terus dia mostly ceilingnya bagus dan dia mengimprove overall sound quality. Jadi ini jadi standarnya gue. Jadi kalau misalkan gue dapat IM baru, pasti gue akan pakai si ear tips ini dulu sebelum gue pakai ke ke ear tips yang lain gitu ya. Oke, kita akan bahas dulu dari si JVC Spiral Dot. JVC Spiral Dot ini kurang lebih harganya sekitar 300. Spiral Dot plus plus. Jangan sampai lupa plus plusnya ya. Ini dia itu ada beberapa jenis sebenarnya si JVC ini, cuman gue fokus ke si Spiral Dot plus plus ini karena alasannya kenapa? Karena gue agak lumayan susah nyari tipe-tipe yang lain gitu ya. Jadi gue nyari yang istilahnya dari apa tuh namanya, toko online yang gue beli aja. Jadi gue cari yang ini gitu. Nah ini secara bentuk dan bahan ini mirip banget sama Eletech Baroque Works, mirip banget. Nah kan kalau Eletech tuh sekarang tuh agak susah tuh nyarinya tuh di Tokped, kayaknya udah banyak yang sold out ya. Jadi yang ini tuh sebenarnya mirip banget menurut gue. Secara material tuh ini kan si Eletech Baroque Works nih, dia tuh lebih lembek, lebih empuk, lebih lemes, dan ini bahannya tuh halus banget gitu ya kalau si Eletech. Nah sedangkan kalau si JVC ini dia bahannya tuh juga halusnya tuh hampir-hampir mirip pak. Si daun ini ya, si payung ear tipsnya ini mirip-mirip, cuman memang tidak selemes si Eletech, ini masih agak lebih kaku. Mungkin alasannya kenapa, karena bornya sendiri atau yang bagian nozzle-nya ini untuk yang masuk nozzle ini lebih kaku, lebih tebel daripada Eletech Baroque. Jadi kalau misalkan lu pakai ini sebenarnya akan ngerasa tuh lebih apa ya, lebih firm gitu duduk di kuping lu ya, lebih firm untuk duduk di kuping lu ketimbang pakai Eletech. Apakah ini suaranya lebih baik dari Eletech? To be honest, menurut gua keduanya sekarang jadi baseline-nya ear tips yang gue pakai ya, karena ini sama-sama nyaman dan sama-sama ngeboost dari sisi overall sound quality menurut gue. Jadi gue nggak bisa bedain apa sih bang bedanya kalau lu pakai kedua ini, ada bedanya nggak? To be honest, menurut gue nggak bisa bedain bedanya sama sekali, karena selain dari sisi kenyamanannya yang keduanya sama-sama enak. Cuma mungkin kalau ayam gue yang nozzle-nya lebih kecil, gue akan pakai ini karena ini nozzle-nya lebih ini bornya dia lebih kaku ya, lebih tebel, jadi lebih ngegrip gitu di sisi nozzle ayamnya gitu ya. Menurut gue ini enak banget, ini sangat recommended sekali. Jadi buat teman-teman yang mau nyari, ini salah satu rekomendasi gue juga gitu. Siapa tadi? JVC Spiral Dot plus plus gitu. Oke, sekarang kita bahas ke ini yang terbaru nih, masih termasuk baru ya. Kayaknya belum ada 3 bulanan deh. Ini adalah Divinus Velvet Whiteboard gitu. Mungkin teman-teman kalau yang biasa nyari, kalau kalian nyari Divinus Velvet doang, kalian harus cari yang whiteboard. Karena kalau kalian nyari yang Divinus Velvet biasa, ya dapatnya yang biasa, bukan yang whiteboard ya, gitu. Beda kalau Eletech atau ya Eletech lah ya misalkan, ya itu dia cuma satu jenis doang, nggak ada yang whiteboard atau enggak gitu. Dia whiteboard ini jelas banget, ini bornya benar-benar gede lubangnya gitu ya. Terus bahannya ini halus gitu, halus. Mungkin memang tidak sehalus Eletech, tapi ini halus banget, mulus banget nih, harganya juga nggak mahal. To be honest, ini adalah ear tips
kedua gua yang jadi rekomendasi lah ya setelah si Eletek sama si JVC. Alasannya kenapa, karena ini harganya murah, terus dia payungnya ini halus, enak banget di kuping lu, dan, bornya ini cukup tebel gitu, cukup kaku. Ini enak banget menurut gua suka banget si whiteboard ini ya, karena, bukan yang lemes gitu, karena gua nggak gitu suka yang bornya tuh lemes gitu. Dan yang paling menarik adalah kalau lu pakai si, eartips ini, dia itu, karena tadi murah dan nyaman gitu ya, lu langsung bisa ngerasain, apa tuh namanya, improve, terutama di sisi vocals dan di sisi bass kalau menurut gua. Alasannya kenapa? Karena ini ceilingnya mantep banget, Pak. Ini ceilingnya mantep banget. Gua ngerasa pancinya bass tuh jadi lebih ke seal gitu ya, lebih lebih punchy banget. Jadi buat temen-temen kalau misalkan nyari IM yang nyaman, murah, dan, apa tuh, whiteboard gini ya, buat ngasih more bass sama more vokal, lu bisa pakai di Venus Velvet whiteboard ini. Gue sangat rekomendasikan sekali ya, gitu. Ini murah banget, berapa harganya? Sekitar 90.000 kalau gue nggak salah gitu. Ya worth the money lah menurut gue. Ini rekomendasi kedua gue setelah Eletek sama JVC. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah Azla Setna Max ASMR. Gua nggak tahu kenapa namanya gitu. Tapi kalau kalian lihat di sini ya, jadi ini kelihatan nggak sih? Nah, dia tuh tengah-tengahnya tuh ada jaring-jaringnya gitu, Pak. Tengah-tengahnya ada jaring-jaringnya gitu. Ini secara payungnya sendiri ini lembut, tapi masih kayak berasa silikonnya juga. Terus kemudian ini bornya kaku sekali, tebel ala-ala si Azla Setna ya. Memang Azla Setna tuh yang gue punya satu lagi kan kristal sama yang standar. Itu tebel gini, enak, kaku, gue suka. Cuman ini bornya ini narrow tuh sempit gitu ya. Nah, kalau lu pakai si eartips ini, to be honest, lu akan ngerasain improve udah jelas banget di sisi vokal ya. Waduh, gue suka banget deh. Ini gue pairing sama Soundrhyme SR8 gue, karena SR8 gue itu kan lebih ke arah vokal suaranya, dan dia gue mainin switch yang bass, jadi gue bassnya juga oke gitu. Nah, kalau misalkan lu pakai si eartips ini, gue ngerasain vokalnya itu kerasa lebih ke highlight gitu, kerasa lebih ke isolate, jadi lebih maju gitu menurut gue ya. Memang mungkin ASMR itu karena itu kali ya, ASMR itu kan kayak lu dengerin orang makan gitu ya. Lebih nyandu lah buat dengerin vokal menurut gue. Dan yang paling penting itu adalah ini ceilingnya juga mantep, nyaman, tapi lu tetap masih bisa ngerasain kalau lu ngedengerin ada suara dari luar tuh, jadi isolasinya tuh nggak kedap-kedap banget gitu. Jadi menurut gue ini tetap enak. Gue pairing di sini si Soundrhyme SR8, cuman sekarang gue pairing di 634 ears gua, which is si Loac TX Now 3 ya. Itu enak banget pakai ini. Ini salah satu rekomendasi gue juga, tapi ini harganya agak lumayan, seingat gue 150-an apa 200 ribuan gitu, gue lupa. Oke, yang berikutnya ini adalah Final Type E. Ini udah banyak banget direkomendasiin warga, jadi kayaknya sebenarnya gue nggak terlalu harus bahas banyak ya. Alasannya kenapa gue sekarang paham kenapa ini banyak direkomendasiin. Karena yang pertama, ini dia bahannya lembut banget. Ini memang istilahnya apa ya, kalau lu nyari bang eartips yang enak yang dipakai, mungkin lu akan banyak direkomendasiin ini gitu. Karena ini harganya juga nggak terlalu mahal. Kemudian bahannya tuh bagus banget, halus, finishingnya bukan finishing ya, istilahnya tuh kayak apa ya, udah tersohor banget lah si brand ini gitu ya. Terus si nozzle-nya, si bagian bornya ini yang ngekekep di nozzle itu lebih kaku daripada si yang sebelum-sebelumnya gue bahas ya, lebih kaku. Dia karena ini dia bornya agak sedikit lebih gede, jadi dia kelihatan tuh lebih besar juga tuh si nozzle-nya gitu ya, untuk bagian nozzle-nya si bornya ini gitu. Nah, terus ini surprisingly kalau buat gue sebenarnya mungkin karena kuping gue kegedean kali ya. Jadi kurang terlalu cocok di gua, hanya beberapa IM aja yang cocok di gua untuk pakai si eartips ini gitu. Kayak misalkan gua ini kan sebenarnya kan gua dapatnya ini karena ini bawaan dari Symphonium Crimson ya gitu. Cuman sayangnya itu kalau di gua nggak terlalu ngegrip. Cuman yang gua suka itu adalah ini bassnya bagus, kemudian overall quality sebenarnya treble-nya juga nggak di apa sih namanya, nggak dibikin smooth gimana banget ya. Jadi dia lebih fokus ke arah bass gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang kupingnya lebih sempit dalam hal ini, maksudnya nggak terlalu lebar kayak gua, mungkin kalau lu pakai Final Type E ini kayaknya cocok banget gitu. Apalagi dia bahannya bagus, dan kayaknya kalau misalkan lu mau cari di e-commerce manapun nih kayaknya cukup mudah didapat gitu. Jadi ini rekomendasi buat teman-teman yang kupingnya nggak rewel lah kayak gua ya gitu.
Oke, kemudian yang kedua, ini adalah Divinus Velvet yang biasa, tidak whiteboard ya, gitu. Nah, kalau lu pegang pertama kali, gitu, atau lu lihat bentuknya, ini bener-bener mirip banget sama Final Type E. Mirip banget sama Final Type E yang tadi gue bahas. Ntar, ini gue compare aja ya. Secara gedenya tuh sebenarnya hampir-hampir mirip, cuma bedanya mungkin yang Final Type E sedikit lebih lebar ya, gitu. Dan si bore-nya ini juga sama nih, kaku-kakunya tuh sama gitu. Cuman yang again yang ini agak sedikit lebih lebar gitu. Nah, ini juga gue dapet dari si Symphonium Crimson ya, nih bareng. Nah, cuman kalau secara bahannya ini tuh lebih ada kesan alus yang smooth gitu loh, kayak bahan apa ya istilahnya ya. Kayak agak kain-kain gitulah sedikit ya, sedikit agak lebih smoothnya tuh kain. Kalau ini tuh alusnya tuh si Divinus ini tuh alusnya lebih ke alus silikon gitu loh. Again ini menurut gue di kuping gue sebenarnya nyaman, tapi gue harus cari IM yang cocok ya, karena ini problemnya sama nih sama si Final Type di kuping gue. Ini buat teman-teman yang kalau nyari rekomendasi ear tips mungkin udah pasti ini banyak banget yang rekomendasiin karena harganya nggak terlalu mahal juga, dan ini gampang banget dicari. Jadi dan again ini fokusnya kalau untuk gue pribadi ya, ini si Divinus Velvet ini lebih ke overall sebenarnya lebih kenyamanan gitu ya. Dan treble-nya ini cukup dipangkas kalau menurut gue kalau pakai si Divinus Velvet ini gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin gue terlalu bright nih, lu colok aja pakai si ear tips ini kayaknya agak sedikit lebih ke smooth, di smoother gitu suaranya. Nah, ini yang berikutnya ini adalah Tangzu Sancai Nerobor. Ini kalau buat teman-teman yang lihat pasti agak-agak aneh ya, ini bentuknya juga aneh nih. To be honest ini kagak gue beli, ini gue dapat bonusan, gue waktu itu beli apa gitu gue lupa, terus gue dikasih sama toko. Nah, ini tuh sebenarnya emang unik banget gitu karena gimana ya, ini ada rocknya gini, jadi ada rocknya, jadi istilahnya ini kan udah nozzle nih, nozzle-nya kaku ya, nozzle-nya keras gitu, keras. Jadi nozzle-nya tuh lumayan gede, nozzle-nya tuh lumayan gede, standar lah sebenarnya gitu. Cuman dia ujungnya tuh narrow gitu, jadi mengerucup gitu ya, menguncup gitu. Terus habis itu dia ini ada payungnya ini loh, ada payungnya ini. Mungkin kalau buat temen-temen, to be honest ini kalau kalian mau beli si whiteboard ini kalian harus picky banget karena kalian either cocok banget atau nggak cocok sama sekali gitu ya. Karena bisa-bisa masuk di kuping lu kurang nyaman gitu ya. Nah, cuman yang gue suka dari si ear tips itu ini adalah gue coba pairing ke Symphonium Crimson gue pada saat itu karena Symphonium Crimson itu kan dia nggak ada ininya ya, nggak ada apa sih istilahnya, nggak ada ring buat nahan ear tips tuh. Jadi kalau lu lihat nozzle-nya IM itu tuh, bentar nih kayak gini nih, gue ambil. Nih, kalau kayak nozzle-nya IM itu kan dia ada kayak ringnya gini nih. Nah, ada tanjakannya gitu ya, kayak si ringnya ini tuh buat nahan ear tips Pak sebenarnya. Nah, kalau si Crimson gue tuh nggak ada gitu. Jadi kadang gampang banget copot, ketinggalan gitu di kuping gue ya. Nah, kalau pakai ini tuh enggak, karena mungkin dia gripnya bagus, tebel. Jadi gue enak makainya. Terus dia ini improve di sisi vokal. Kalau dari sisi, kalau yang gue pakai ya, yang gue rasain, improve di sisi vokal dan bassnya itu nggak terlalu powerful banget. Karena si Symphonium Crimson gue tuh kan punch-nya tuh punchy banget gitu ya. Nah, itu gue kurang suka. Sedangkan kalau pakai ini tuh punch-nya tuh agak dibikin lebih airy karena ada suara yang masuk. Jadi istilahnya tuh apa ya, ngesilnya tuh nggak berlebihan gitu. Gue tetap dapat seal yang bagus, tidak over. Gue tetap ngerasain suara airy yang nyaman gitu. Jadi istilahnya suaranya tuh nggak kedap-kedap banget. Dan ditambah dia mengelevate vokal ya gitu. Jadi ini yang gue cukup suka dari si ear tips ini. Dan surprisingly karena kuping gue cukup gede, jadi kayaknya masuk sini sih fine-fine aja gitu. Itu aja kayaknya untuk kali ini ya. Jadi ada 6 ear tips dan kesimpulannya adalah yang gue suka atau rekomendasi gue tetap si Eletec Barox ini. Kemudian sekarang dia udah bersanding sama si JVC Spiral Dot. Kalau misalkan gue nyari bass yang lebih more powerful tapi yang tetap nyaman di harga murah lah, atau misalnya gue nggak punya ear tips lain, gue pakai Divinus Velvet whiteboard ya, especially whiteboard. Kemudian si Azla Setna ASMR ini khusus untuk vokal. Jadi kayak misalkan gue si Loacta X03 gue tuh agak cenderung U-shape yang landai gitu, V-shape landai. Jadi gue pengen mid-nya agak sedikit ke elevate, gue pakai si ASMR ini ya, Azla Setna ASMR. Untuk Final Type E sama Divinus Velvet yang biasa, ini gue jarang banget gue pakai karena kurang cocok di kuping gue. Kemudian si Tangzu Sancai ini yang narrowbore ini juga bagus untuk sisi vokal, tapi again ini harus picky banget sama kuping orang ya gitu. Jadi itu aja
review gue kali ini terkait eartips. Kalau kalian mau review, bang, review eartips ini, lu tulis aja sebanyak-banyaknya, ntar gue beli, ntar gue review semua. Jadi lu tinggal komen aja mau di review eartips yang mana. Kalau kalian suka, like, comment, subscribe. Kalau kalian nggak suka ya subscribe aja lah ya, biar gue semangat dikit. Udah gitu aja. Oke, don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.